Soal latihan likuidasi persekutuan. Joni, Kenny, dan Benny adalah anggota persekutuan JKB yang membagi keuntungan atau kerugiannya masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Mereka sepakat untuk membubarkan persekutuannya dengan kesepakatan likuidasi dilaksanakan secara bertahap selama bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Kas didistribusikan setiap akhir bulan, tetapi disisakan 5 juta rupiah untuk kebutuhan kontingensi dalam proses likuidasi. Neraca persekutuan per 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut. Kas 33 juta, piutang usaha 56 juta, persediaan 41 juta, peralatan 202 juta, pinjaman ke Joni 28 juta, utang usaha 42 juta, pinjaman dari Benny 19 juta, modal Joni 138 juta, modal Kenny 94 juta, modal Benny 67 juta. Transaksi yang terjadi Januari 2020, pinjaman dan piutang ke partner di-offset dengan saldo modalnya. Piutang usaha dapat ditagih 50 juta, sisanya dihapuskan. Dibayar biaya likuidasi 4 juta dan kas didistribusikan. Februari 2020, persediaan terjual seharga 36 juta, tambahan hutang baru ditemukan 6 juta, biaya likuidasi dibayar 4 juta, kas didistribusikan. Maret 2020, peralatan terjual seharga 180 juta, biaya likuidasi dibayar 4 juta, kas didistribusikan. Diminta, buatlah statement of partnership liquidation yang pendistribusian kasnya menggunakan safe payment. Kemudian, buatlah jurnal untuk transaksi likuidasi. Nah, sebelum kita membuat statement of partnership likuidasi, nah kita analisis dulu neracanya. Di sini ada 3 sekutu, yaitu J, K, dan B. Kemudian bagi Joni, persekutuan memiliki piutang ke Joni 28. Artinya Joni punya hutang ke persekutuan 28. Kemudian persekutuan punya hutang ke Benny 19 juta. Artinya Benny memiliki piutang terhadap persekutuan. Nah, ini format untuk statement of partnership liquidation, description, cash, non-cash asset, priority liability, J capital, K capital, loan to B, dan B capital. Kita mulai dari saldo 1 Januari 2020. Nah, kasnya sebesar 33 juta. Untuk aset non-kasnya, di sini 360 total aset dikurangkan 33. Yaitu 327. Kemudian priority liability 42 juta. Nah, untuk J capital 138 juta. K capital 94 juta. Loan to B yaitu 19 juta. Kemudian B capital 67 juta. Kemudian kita masuk ke transaksi Januari. Pinjaman dan piutang ke partner di-offset dengan saldo modalnya. Kita mulai pinjaman ke Joni. Offset pinjaman ke Joni. Nah, bagaimana caranya mengoffset pinjaman ke Joni yang 28 juta ini? Nah, berarti piutang di persekutuan berkurang. Minus 28 juta. Bagi Joni ini merupakan hutang. Berarti dikurangkan dengan modal Joni. Kemudian offset pinjaman dari Benny. Persekutuan punya hutang ke Benny 19
juta. Oke. Mengurangkan hutang. Kemudian bagi Beni ini merupakan piutang, berarti menambah modal Beni 19 juta. Oke, kita langsung menjurnalnya. Jurnal Januari. Oke. Untuk offset pinjaman ke Joni, kita jurnal debit J capital, kredit yaitu loan to J, yaitu sebesar 28. Kemudian offset pinjaman dari Beni, kita jurnal debit loan from B, kemudian kita kreditkan B capital, yaitu sebesar 19. Kemudian transaksi Januari ada piutang usaha dan dapat ditagih 50 juta, sisanya dihapuskan. Nah, piutang usaha 56. Penagihan piutang. Oke. Dari piutang berkurang sebesar 56 juta. Yang dapat ditagih 50 juta. Berarti ada kerugian sebesar 6 juta, mengurangi modal sekutu. Bagi J, minus 6 juta, 56 kurang 60, dikali 50%. Bagi K, minus 6 juta, dikali 30%. Dan bagi B, minus 6 juta atau rugi, dikali 20%. Kita jurnal penagihan piutang, yaitu debit cash, debit J capital, debit K capital, debit P capital pada account receivable. Kasnya sebesar 50 juta, kemudian J capitalnya 3, kemudian K 15, kemudian B capital 12. AR harus sebesar 56. Kemudian masih di Januari dibayar biaya likuidasi 4 juta. Pembayaran biaya likuidasi 4 juta, berarti kas berkurang 4 juta, mengurangi modal. 4 juta kali 50%, 4 juta dikali 30%, dan 4 juta dikali 20%. Kita jurnal. Oke. Debitnya J capital, K capital, B capital. Kreditnya cash. J capital 2000, K capital 1200, dan B capital 800. Kasnya sebesar 4000. Kemudian kas didistribusikan. Oke, sebelum didistribusikan kita hitung dulu saldonya. Oke. Oke, ini sini tadi seharusnya di sini ya.
Nah, bukan cash. 79. Nah. Oke, sekarang ada kas 79, non cash asset 243, priority 42, J capital 105, kemudian K capital 91, B capital 84. Nah, kita punya kas 79. Kemudian sebelum distribusi kita bayar utang ke kreditor. Pembayaran hutang ya ke kreditor sebesar 42. Hutang juga berkurang 42. Oke. Kita jurnal. Account payable pada cash sebesar 42. Oke, baru kita hitung kembali saldo kas yaitu 37, non cash aset 243, hutangnya sudah tidak ada lagi, J capital 105, K capital 1, dan B capital 84. Nah, ini saldo sebelum distribusi. Oke, sekarang kita distribusikan ke partner, namun siapa yang lebih dulu mendapat distribusi kas ini? Nah, kita membuat schedule of payment. Nah, di sini kita buat schedule of payment-nya. Schedule of save payment. 1. Oke, di sini ada description, kemudian possible, loss, J capital, 50%, K capital, 30%, dan B capital, 20%. Ya. Nah, di sini kita buat partners equity-nya, kita sesuaikan. J capital, $105, kemudian K capital 91, B capital 84. Kemudian ada possible loss on non-cash asset. Nah, possible loss-nya berapa? Yaitu 243. Kerugian ini ditanggung atau mengurangi modal masing-masing sekutu. Bagi J, kalikan 50%. Bagi K, kalikan 30%. Dan bagi B, kalikan 20%. Kita hitung. Kemudian, possible loss on contingency, yaitu sebesar 5 juta. Menanggung kerugian masing-masing sekutu, J, kalikan 50%,
K kalikan 30% dan B kalikan 20%. Kita hitung. Nah, modal J bersaldo negatif 19 juta. Nanti menanggung kerugian yang modal 19 juta oleh K dan B. Possible loss from J. 19 juta. Kemudian 19 juta dikalikan 3/5. 19 juta dikalikan 2/5. 2/5. Artinya, yang mendapat distribusi kas terlebih dahulu yaitu K capital 5.200 dan B capital 26.800. Kita masukkan ke statement of partnership liquidation. K capital 5.200, kemudian B capital 26.800. Kas berkurang. Oke, kita hitung. Ya. Nah, sekarang kasnya sebesar 5.000, sebesar kontingensi. Nah, ini saldo 1 Februari 2020. Sekarang kita masuk ke jurnal. Masih pemberian hutang. Nah, sekarang ke distribusi kas, ke partner. Debitnya J capital, K capital, kemudian B capital pada cash. Ya. Kita masuk bulan Februari. Persediaan terjual seharga 36 juta. Nah, persediaan di sini 41 juta. Penjualan persediaan. Oke, di sini kita kasih tanda dulu. Ya. Februari penjualan persediaan dapat kas 36 juta. Persediaan di non-cash aset berkurang 41 juta. Berarti ada kerugian sebesar 5 juta. 5 juta dikali 50%, 2.500.000, kemudian 5 juta dikali 30%, kemudian 5 juta dikali 20%. Ya, 1 juta. Kita jurnal. Februari. Cash. Penjualan persediaan. Cash. J capital. K capital, B capital pada inventory. Kasnya sebesar 36, kemudian J 2.500, K 1.500, B 1.000. Inventorinya harus sebesar 41.000. Oke, kemudian masih bulan Februari, tambahan hutang baru ditemukan 6 juta. Tambahan hutang baru 6 juta. Berarti
produktifnya bertambah 6 juta, dan mengurangi modal. 6 juta dikali 50%, kemudian 6 juta dikali 30%, 6 juta dikali 20%. Oke, kita jurnal. J capital, K capital, B capital pada utang baru, account payable. 3 juta, 1.800.000, 1.200.000. Total harus sebesar 6 juta. Kemudian biaya likuidasi dibayar 4 juta. Pembayaran biaya likuidasi 4 juta minus 4 juta kasnya. Kemudian bagi J capital kalikan 50%. Terus bagi K kalikan 30%. Dan bagi B kalikan 20%. Kita jurnal. J capital, K capital, B capital pada cash. 2.000, 1.200, oke, sini seharusnya persen. Ya, 800. Kasnya 4 juta. Oke, Februari kas didistribusikan. Nah, berarti ini kita hitung dulu. 37, 22, 6, 97, 81, dan 54. Ya, 54, 200. Karena masih ada utang, sebelum kita distribusikan, kita bayar dulu utangnya. Pembayaran hutang, yaitu sebesar 6 juta. Kasnya 6 juta. Langsung jurnal. Pembayaran hutang. Account payable pada cash. Sebesar 6 juta. Oke, baru kita hitung lagi. Kas tersedia 31 juta. Ini sebelum didistribusikan, saldo sebelum distribusi. Kita distribusikan ke partner yang berhak. Oke. Bisa kita lihat total modalnya, apakah kita perlu membuat save payment? 2 atau 3, coba kita cek yang si J 97 bagi 2 atau 3, apakah hasilnya sebesar 50%? Bukan, ya. Kalau tidak sama, berarti kita membuat schedule of save payment. Ya. Nah, ini schedule of save payment bulan Februari, atau yang kedua, partners-nya, partners equity untuk J capital 97, kemudian K capital 81, dan B capital 54. Nah, possible loss on non-cash asset
202. Possible loss on contingency 5.000. Nah, berarti yang distribusi kas ke K dan B 15.600 dan 10.400. 15.600 dan 10.400. Kas yang berkurang 26.000. Oke, kita hitung. Seharusnya kasnya muncul 5 juta sebesar kontingensi, ya, 5 juta. Oke. Ini saldo 1 Maret 2020. Kita jurnal. A capital, B capital pada cash. Sebesar 15.600, 10.400, kasnya sebesar 26. Oke. Sekarang kita masuk di bulan Maret. Oke, bulan Maret peralatan terjual seharga 180 juta. Penjualan peralatan. Kasnya 180 juta. Oke, ini peralatan tadi 202 ya. Semuanya 202. Berarti ada kerugian sebesar 202 kurang 180, 22 juta. 22 juta kali 50%. 22 juta kali 30%. 22 juta kali 20%. Ya, ini penjualan peralatan. Kita jurnal. Maret. Penjualan peralatan. Cash, J capital, K capital, B capital pada equipment. Kasnya sebesar 180, J capital 11.000, kemudian K capital 6.600, dan B capital 4.400. Equipment seharusnya angka 202. Ya. Oke, berikutnya biaya likuidasi 4 juta. Ya, di sini J capital, K capital, B capital pada cash sebesar 2.000, K capital 1.200, B capital 800. Total 4.000. Kemudian kas didistribusikan. Kita hitung.
181, ya, 84, 57, 900 dan 36, 38, 800, 38, 600. Nah, ini dipastikan sama totalnya 181. Saldo sebelum distribusi. Distribusi kas atau ke partner. Minus 181, 84, 57, 38. Ya, kita jurnal ke partnernya. J capital, K capital, B capital pada cash. (84, 57, 38). Ya, 181. Nah, inilah statement of partnership liquidation. Nah, ini installment likuidasi. Nah, kita menggunakan metode distribusi kasnya menggunakan safe payment. Ini safe payment Januari, safe payment Februari. Nah, ini jurnal Januari, jurnal Februari, dan jurnal Maret. Demikian pembahasan soal latihan likuidasi persekutuan. Terima kasih.